Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang perempuan bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis cantik dan baik hati, yang telah bertunangan dengan cinta sejatinya, Arman. Pernikahan mereka sudah direncanakan dengan matang, bahkan undangan telah disebar ke seluruh desa. Namun, seminggu sebelum hari bahagia itu, sebuah tragedi terjadi. Sari ditemukan meninggal di tepi sungai yang berair keruh. Tubuhnya dingin dengan gaun putih yang telah ternoda lumpur. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga hanya menduga bahwa ia terpeleset saat mencuci di sungai. Hati Arman hancur berkeping-keping. Namun keluarganya memaksanya tetap melanjutkan hidup. Setahun berlalu, Arman akhirnya memutuskan menikahi seorang perempuan lain, seorang janda muda bernama Rina. Pernikahan itu dilangsungkan dengan sederhana di rumah keluarga Arman, yang masih berada di desa yang sama. Semua berjalan normal hingga malam tiba. Ketika pesta malam itu mulai berlangsung, tamu-tamu menyadari keanehan. Lilin-lilin padam secara tiba-tiba, bunga melati yang menghiasi pelaminan layu seketika, dan udara menjadi begitu dingin. Lalu terdengar suara pelan seperti tangisan dari arah dapur. Ketika beberapa orang pergi untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun bau wangi melati memenuhi ruangan. Puncaknya terjadi ketika acara penutupan doa dimulai. Dari pintu utama, seorang perempuan dengan gaun pengantin putih muncul perlahan, wajahnya pucat, matanya kosong, dan gaunnya basah seolah baru keluar dari sungai. Semua orang terpaku dalam diam, bahkan tidak berani bernafas keras. Itu adalah Sari. Arman gemetar, wajahnya pucat pasi. Sari berjalan mendekat dengan langkah lambat, tetapi pasti, suara gaunnya yang menyeret lantai terdengar di seluruh ruangan. Dengan suara dingin, ia bertanya, "Mengapa kau melupakanku, Arman? Aku masih di sini." Kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu. Makanan yang dihidangkan berubah menjadi busuk. Para tamu jatuh sakit, dan satu persatu lampu pecah dengan suara keras. Tidak ada yang bisa pergi dari rumah itu. Seolah-olah kekuatan tak terlihat mengunci mereka semua di dalam. Kisah berlanjut dengan para tamu yang mencoba bertahan, Arman yang harus menghadapi rasa bersalah, dan rahasia besar tentang kematian Sari yang perlahan terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sari sebelum ia meninggal, dan apakah arwahnya datang untuk membalas dendam, ataukah untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pernah sempat diucapkan. Pernikahan Arman dan Rina malam itu dihadiri hampir seluruh penduduk desa. Suasana awalnya meriah, penuh canda tawa, dan alunan musik tradisional yang menghentak. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, memenuhi halaman rumah keluarga Arman yang telah dihias dengan melati dan lampu-lampu gantung kecil. Namun, di balik tawa dan kegembiraan itu, ada bisik-bisik halus yang menyelimuti acara. Rina, mempelai wanita, terlihat anggun dengan kebaya putih sederhana. Namun, wajahnya sedikit tegang. Meski berusaha tersenyum, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bahkan sejak pagi, ia merasa ada yang mengawasinya, bayangan samar di cermin kamar, suara langkah kaki di lantai kayu, dan bau melati yang terus muncul tiba-tiba. Malam semakin larut, dan suasana berubah perlahan. Mulanya, tamu-tamu merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Meski malam itu cerah tanpa angin, lilin-lilin di meja mulai berkedip-kedip, seolah ada tangan tak terlihat yang berusaha memadamkannya. Seorang anak kecil berlari ke pelukan ibunya, menangis tanpa sebab. "Ibu, ada mbah-mbah di belakang pohon mangga. Dia menatapku," katanya sambil menunjuk ke arah halaman yang gelap. Ketika ibunya menoleh, tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan. Sementara itu, di sudut lain ruangan, Pak Banu, salah satu tamu tua yang sering dianggap peka terhadap hal-hal gaib, merasa tidak nyaman. Ia memandang sekeliling dengan tatapan cemas. "Ada sesuatu yang salah di sini," gumamnya pelan kepada tetangganya. "Kita tidak seharusnya ada di sini malam ini." Puncak ketegangan terjadi saat acara doa dimulai. Semua tamu berdiri mengelilingi pelaminan, sementara pemuka adat memimpin doa dengan suara lantang. Namun, di tengah-tengah doa, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa pelan. Tawa itu nyaring, namun terasa jauh sekaligus dekat, membuat semua orang terdiam. Pemuka adat menghentikan bacaannya, wajahnya memucat. Dari pintu utama rumah, sesosok perempuan perlahan masuk. Gaun putihnya panjang,
menyeret lantai, dengan ujung yang basah dan kotor, rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Tamu-tamu membeku di tempat, beberapa langsung memalingkan wajah, tidak sanggup menatap. Namun, Arman tahu siapa perempuan itu, tangannya gemetar hebat, dan keringat dingin mengucur di pelipisnya. Sari, bisiknya nyaris tanpa suara. Perempuan itu berhenti di tengah ruangan, menatap lurus ke arah Arman, dengan suara serak dan dingin. Ia berkata, "Mengapa kau meninggalkan aku, Arman? Bukankah kau berjanji kita akan bersama selamanya?" Perempuan itu berhenti di tengah ruangan, menatap lurus ke arah Arman, dengan suara serak dan dingin. Ia berkata, "Mengapa kau meninggalkan aku, Arman? Bukankah kau berjanji kita akan bersama selamanya?" Rina memekik ketakutan dan jatuh terduduk. Para tamu mulai berbisik panik. Beberapa langsung lari keluar rumah. Namun, anehnya, pintu utama yang tadi terbuka lebar kini tidak bisa digerakkan, seolah terkunci oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Di sudut ruangan, Pak Banu mencoba membaca doa pelindung, namun suaranya tersendat, tubuhnya gemetar hebat, dan ia merasa dadanya sesak. Bau melati yang tadi samar kini memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan aroma busuk lumpur sungai. Seorang tamu perempuan, Ningsih, berusaha mencari perlindungan dengan memeluk anaknya erat-erat. Ia mencoba tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Namun tubuh Sari perlahan mendekat ke arah pelaminan, langkahnya tidak mengeluarkan suara. Di pelaminan, bunga melati yang menghias tempat duduk pengantin berubah menjadi hitam pekat, layu seketika. Mereka harus tahu kebenarannya. Suara Sari bergema di ruangan itu. Meski bibirnya hampir tidak bergerak, mata kosongnya kini menatap seseorang di kerumunan tamu. Pak Wiryo, seorang lelaki tua yang tinggal dekat sungai. Pak Wiryo tersentak, wajahnya memucat. Tidak, ini tidak mungkin, katanya dengan suara bergetar. Semua mata kini tertuju padanya. Sari mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Pak Wiryo. Dalam sekejap, ruangan seolah berubah menjadi gelap gulita. Bayangan air sungai muncul di dinding, bersama dengan suara jeritan yang memilukan. Tamu-tamu berteriak ketakutan, beberapa jatuh pingsan. Di tengah kepanikan, Pak Wiryo tersungkur, menangis keras sambil memohon ampun. "Aku tidak sengaja, itu kecelakaan. Aku hanya ingin mengambil gelangnya, tapi dia terjatuh. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, jadi aku membiarkannya hanyut." Pengakuan itu membuat semua orang terkejut. Rahasia kematian Sari akhirnya terungkap. Wajah arwah Sari perlahan berubah, dari penuh amarah menjadi sedih. Ia memandang Arman untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya memudar menjadi kabut tipis. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik pelan, hanya untuk didengar oleh Arman, "Kau seharusnya menungguku." Setelah itu, ruangan kembali normal. Pintu utama terbuka, angin malam masuk membawa kesejukan yang aneh. Para tamu keluar dengan langkah tergesa-gesa, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun, bagi Arman, malam itu meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Ia tahu, meski arwah Sari telah pergi, bayangannya akan selalu ada di sudut rumah, di setiap wangi melati, dan di setiap alunan doa yang ia ucapkan.